Seperti inilah prosesi serah terima jabatan Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember. Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember lama Hestu Wibowo digantikan oleh pejabat baru Yukon Afrinaldo. Melalui sertijab ini, secara resmi Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Jember dijabat oleh Yukon Afrinaldo. Sedangkan Hestu Wibowo kini menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Cirebon. Bupati Jember dalam sambutannya berterima kasih kepada Hestu Wibowo yang selama ini telah berkontribusi untuk Kabupaten Jember, serta menjaga hubungan baik dengan Pemkab Jember. Bupati Jember Hendy Siswanto berharap kepada pejabat baru bisa melanjutkan tongkat estafet yang baik ke depannya melalui program-program yang bisa disinergikan dengan Pemkab maupun stakeholder lain yang ada di Jember. Mudah-mudahan dengan program ini kami bisa terus Pemkab Jember bisa bersinergi dalam program Local Economic Development atau LED sebagai upaya optimalisasi potensi dari setiap daerah yang ada di Jember melalui penyusunan kajian serta pengembangan produk seperti pangan, fashion, dan yang tidak hanya dilakukan untuk memperkuat kapasitas pelaku usaha sekaligus memberi nilai tambah produk. Di Jember banyak sekali produk Bapak, dan ini perlu satu packaging dan juga diprakarsai oleh teman-teman BI. Yang juga dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Jember melalui digitalisasi pembayaran, Pemkab mengapresiasi upaya BI Jember dalam mewujudkan ekosistem transaksi digital yang lebih higienis, mudah, dan aman di pasar rakyat dan pusat perbelanjaan melalui launching pasar dan mall siap wiris. Hal senada disampaikan oleh Deputi Gubernur Bank Indonesia Juda Agung. Dengan kepemimpinan Yukon Afrinaldo, BI Jember dapat terus bersinergi dengan pemerintah daerah, khususnya untuk penanganan inflasi dan memajukan ekonomi di wilayah Karisdindan Besuki dan Lumajang atau Sekar Kijang. Kepala Kantor Perwakilan BI Jember yang baru, Saudara Yukon Afrinaldo, yang juga telah melakukan sertijab dengan pendahulunya yaitu Saudara Hestu Wibowo, yang diamanahkan untuk melanjutkan pengabdiannya di BI Cirebon. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, perkenankan kami memperkenalkan Kepala Kantor BI Jember yang baru, walaupun tadi sudah 3 bulan di sini, yang berada di wilayah Sekar Kijang, untuk bersama-sama memajukan ekonomi daerah ini. Dinamika isu-isu internasional, nasional maupun kedaerahan yang terus berlangsung, perlu kami respons dengan baik dan tepat melalui optimalisasi organisasi dan sumber daya manusia yang aktif serta senantiasa mengikuti perubahan. Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Charles Mekiansah berharap program yang dicanangkan Bank Indonesia bisa diaplikasikan di tengah masyarakat. Terlebih di wilayah Sekar Kijang yang kini di bawah kepemimpinan Yukon Afrinaldo bisa menjaga sinergi dan dukungan dari kepala daerah se-Sekar Kijang agar bisa terus terjalin dan bersatu untuk pertumbuhan ekonomi. Baik, jelas ada tadi 3 hal yang tadi disampaikan oleh Deputi Gubernur Pak Juda Agung. Harapan-harapan kepada beliau menjaga inflasi, kemudian juga pertumbuhan, yang juga tidak kalah penting bagaimana juga digitalisasi keuangan ini bisa berjalan secara baik. Menurut saya itu hal yang penting untuk dilakukan oleh Pak Aldo sebagai Kepala Cabang BI yang baru. Saya berharap hubungan beliau dengan Bupati-Bupati Sekar Kijang yang meliputi Situbondo, Bondowoso, Banyuwangi, Jember, dan Lumajang ini bersama kami mitra strategisnya dari DPR RI, DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten Kota Jember ini bisa berjalan dengan baik. Saya pikir dengan pertumbuhan Jember yang hari ini kita mendapatkan laporan 4%, itu sebagai sebuah sinyal baik bahwa ke depan pertumbuhan ini harusnya lebih meningkat lagi. Saya berharap pertumbuhan ekonomi khususnya di Jember ini bisa di atas rata-rata pertumbuhan nasional yang diasumsikan sebagai 4,5 sampai 5,4%. Dan menurut saya ini sebuah capaian yang tidak sulit sebenarnya dan bisa dilakukan manakala semua stakeholder yang ada ini menjadi satu kesatuan, termasuk yang vital dan penting dalam hal ini BI Cabang Jember. Jadi saya berharap dari sisi pertumbuhan baik, digitalisasi keuangan dan lain-lain juga berjalan dengan baik, dan tentunya juga menjaga inflasi, di mana kita ketahui
operasi-operasi pasar yang tadi saya dengar dari Bupati Jember yang akan dilakukan ini menjadi sebuah hal yang sangat baik. Saya pikir itu. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Saat giat safari Ramadan, Bupati Jember Hendy Siswanto menyerahkan bantuan langsung kepada para guru ngaji di Masjid Baitur Rahman, Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Jember. Bupati Jember juga menyerahkan BLT dan sembako kepada warga setempat. Tak hanya itu, Bupati juga menyerahkan sebanyak 768 SK, yaitu 470 SK untuk GTT dan 298 SK untuk PTT di 5 kecamatan, yaitu Kecamatan Ajung, Jenggawah, Ambulu, Tempurjo, dan Mumbul Sari. Para GTT dan PTT mengaku sangat bahagia dan bangga mendapat SK dari Bupati Jember Hendy Siswanto. Alhamdulillah, saya merasa bersyukur kepada Bapak Bupati yang telah memberikan kami SK yang selama ini saya tunggu-tunggu sesuai dengan domisili saya di Kecamatan Luar. Selama mengabdi sudah berapa lama, Bu? Alhamdulillah, baru 11 tahun. 11 tahun. Ini sudah diharapkan sudah berapa lama, Bu, SK ini? Ya, saya yang pertama itu mendapatkan SK di tahun 2021 yang pertama. Ini SK saya yang kedua. Yang kedua. Kedepan Bupati akan memperjuangkan THR untuk GTT maupun PTT dan P3K dengan besaran proporsional sesuai nilai honor yang diterima. Yang tadi kita lihat sendiri ada 30 tahun yang tidak punya SK, Pak. Ada 27, 26 tahun, aduh udah. Ini sudah nggak bisa ngomong lah sudah yang seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kami sudah bisa memberikan SK mereka dan insya Allah itu akan menjadi mereka memicu mereka lebih kerja lebih top lihat lagi. Yang selama ini sudah ikhlas mereka bekerja tanpa ada surat, tapi sekarang mereka sudah ada surat dan pemerintah memperhatikan itu. Kita kasih THR, gajinya honornya pun juga 2-3-4 kali lipat dari yang sudah diterima ya, kira-kira lebih kurang itulah. Terus kita ada BPJS Kesehatan, ada BPJS Ketenagakerjaan, kami berikan semua. Suko selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember menjelaskan bahwa sebanyak 768 GTT dan PTT yang menerima SK tersebut terlebih dahulu sudah dilakukan verifikasi oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Jember. Dinas Pendidikan Kabupaten Jember itu melakukan verifikasi dalam arti bagaimana ijazah yang bersangkutan, kemudian bagaimana formasi anjab ABK-nya di sekolah yang bersangkutan, sehingga termasuk juga jarak antara rencana penempatan yang bersangkutan di sekolah itu juga kami perhitungkan. Kalaupun umpamanya masih ada teman-teman guru GTT-PTT yang jauh sekarang, pasti kami akan melakukan evaluasi. Tapi kami mohon untuk saat ini diterima dulu lah. Pasti kami akan melakukan evaluasi itu bagaimana supaya teman-teman guru GTT-PTT itu bisa lebih nyaman lagi bekerja. Dari Jenggawah, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pelantikan DPC HPI digelar di Desa Wisata Kemiri, Kecamatan Panti, Selasa pagi. Sejumlah pemandu wisata yang tergabung dalam Dewan Pimpinan Cabang Himpunan Pramuwisata Indonesia atau DPC HPI dilantik turut hadir dalam acara muscap pertama tersebut. Kehadiran DPC HPI semakin melengkapi pegiat pariwisata di Kabupaten Jember yang sebelumnya telah memiliki Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI serta Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies atau ISITA. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jember Deborah Kresnowati yang turut hadir dalam pelantikan kali ini mengucapkan selamat serta siap mendukung penuh program-program yang digagas oleh DPC HPI. Deborah berharap para pramuwisata yang baru saja dilantik dapat mewartakan keindahan pariwisata Jember dengan baik, sehingga para wisatawan akan selalu rindu untuk kembali ke permata pariwisata di Pulau Jawa ini. Dari dinas kami sungguh bangga dan salut selamat kepada rekan-rekan HPI yang luar biasa karena mereka adalah memang betul-betul merupakan ujung tombak untuk pariwisata Jember ya, karena mereka yang ya istilahnya para pemandu wisata ini memang mereka yang akan istilahnya mewartakan tentang apa yang ada di Jember. Jelas yang diwartakan adalah hal-hal yang positif yang memberi dampak atau kesan tersendiri bagi para wisatawan yang datang ke Jember, sehingga mereka rindu untuk datang ke Jember, rindu untuk datang ke Jember dan selalu merindukan Jember.
Sehingga mereka pun ikut bersama-sama menjaga Jember, melestarikan Jember ini dengan destinasi wisata yang macam-macam. Ada wisata budayanya, ada alamnya, ada juga pendidikannya, ada religinya. Jember ini luar biasa lengkap, Mas. Dan memang permata di Jawa. Usai pelantikan kali ini, Ketua DPC HPI Hasti Utami berharap para anggota dapat menggugah dan mewartakan gaung pariwisata di Kabupaten Jember dengan baik. Selain mewartakan potensi pariwisata di Jember, dalam waktu dekat DPC HPI akan membantu proses sertifikasi para pemandu wisata yang belum memiliki lisensi. Setelah perjuangan panjang banget, akhirnya HPI Jember, DPC HPI Jember bisa terbentuk setelah sebelumnya Asita. Ini kita Jember lengkap, kita punya PHRI, kita punya Asita, dan sekarang kita punya HPI sebagai instrumen utama pariwisata nasional. Yang akan didapatkan nantinya kawan-kawan pemandu wisata akan kita bekali banyak sekali pengetahuan tentang potensi Jember, terutama di pariwisatanya, untuk bisa mewartakan ke dunia bahwa Jember itu keren. Adapun terbentuknya DPC HPI di Kabupaten Jember sendiri merupakan yang pertama kali dan menjadi kabupaten ke-9 di Provinsi Jawa Timur. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Gunung Sadeng masih menjadi sorotan hingga saat ini. Kali ini Bupati Jember meminta agar perusahaan yang melakukan penambangan mau berbagi dari hasil penambangan di Gunung Sadeng, Kecamatan Puger. Menurut Hendy, selama ini perusahaan yang ada hanya membayar sewa ke Pemkab tanpa ada sharing profit. Bahkan Hendy juga melakukan pengecekan data mulai dari tahun 2019 hingga 2021. Tidak ada uang masuk ke Pemkab Jember. Dengan temuan itu, di tahun 2022 ia akan memberlakukan kebijakan bahwa perusahaan yang melakukan penambangan di Gunung Sadeng wajib sharing profit dengan Pemkab Jember. Dan ini berlaku bagi semua termasuk PT Imasco. Ya harus tahun ini wajib. Saya minta ke teman-teman siapapun yang mau bekerja di situ, ayo kita sharing sama-sama. Nanti kita evaluasi, nego lah. Kita nggak form gini nggak ada. Termasuk Imasco. Termasuk Imasco. Ya, monggo kita sharing rame-rame. Dan Imasco kan sekarang kan juga harus segera pabrik ini harus segera lebih aktif lagi. Karena kan untuk menunjang IKN kan nanti kan. Ya, ibu kota Nusantara ini kan perlu support semen. Dan perlu juga pelabuhan. Imasco bisa ada pelabuhan situ. Kita mau membayar. Dari Jember, DK Aji Jember 1 TV melaporkan. Stok minyak goreng curah di pasar tradisional Jember dalam sebulan terakhir masih langka. Meskipun ada harganya jauh di atas harga eceran tertinggi atau HET, kelangkaan disebabkan karena terbatasnya pendistribusian baik dari produsen maupun agen distributor. Tingginya harga minyak goreng curah seperti ketetapan pemerintah disebabkan lantaran adanya biaya operasional tambahan yang harus dikeluarkan pedagang untuk mengangkut drum-drum minyak goreng hingga sampai di lapak dagangannya. Akhirnya biaya tersebut dibebankan ke masyarakat melalui harga minyak goreng curah yang sudah dinaikkan dari harga eceran tertinggi. Menurut pedagang, harga yang diberikan kepada pembeli masih dalam batas wajar, berkisar antara Rp16.000 sampai Rp17.000. Kalau kendalanya cuma dari operasional ini aja. Kan hitung operasionalnya itu tadi. Seperti ngangkut dari bawah ke atas itu kan lumayan mahal. Nggak cukup orang 2 ini, nggak bisa kalau orang. Paling tidak orang 3. Jadi dibebankan ke harga minyaknya. Iya, jelas masyarakat itu. Menjual berapa, Pak? Ya paling mahal 16, 17. Kalau langganannya juga 16.000. Pedagang pun menyambut baik pendistribusian minyak goreng curah ini. Setelah sebulan lebih, akhirnya bisa kembali memenuhi kebutuhan pembeli. Selama stok minyak goreng curah kosong, pedagang mengaku tak pernah menjual minyak goreng kemasan, lantaran harganya terlalu tinggi sehingga masyarakat pun tak ada yang mau membeli. Sementara menurut Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember Bambang Saputro, membenarkan jika hari ini kondisi minyak goreng curah di pasar-pasar tradisional masih langka. Kendati ada, harganya masih relatif tinggi di atas HET. Berdasarkan pantauan di Sperindak, harga minyak goreng curah di Jember berkisar antara Rp18.000 hingga Rp20.000 per kilogramnya. Kondisi minyak goreng kemasan ini berbanding terbalik dengan
kondisi minyak goreng curah sejak ditetapkannya kebijakan dari pemerintah pusat bahwasanya minyak goreng curah tetap ada HET, harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu untuk tiap liter 14.000 atau untuk tiap kilonya 15.500. Dengan kondisi seperti ini, kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember memantau tiap hari perkembangan kondisi minyak goreng curah, baik ketersediaannya maupun harganya. Ternyata ketersediaan minyak goreng curah di Kabupaten Jember ini sangat terbatas sekali ketersediaannya di pasar-pasar tradisional. Kalaupun seumpama ada, juga harganya itu relatif cukup tinggi, walaupun sesuai HET sudah diatur yaitu 15.500, tapi kondisi real yang terjadi di lapangan itu sekitar tiap kilonya 18 sampai dengan 20.000. Sementara pemerintah Kabupaten Jember terus berupaya menstabilkan harga bahan pokok, terutama minyak goreng baik kemasan maupun curah, dengan menggelar operasi pasar sehingga diharapkan kebutuhan pokok bisa terpenuhi terlebih saat menjelang Lebaran nanti. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Perjuangan Pemkab Jember untuk terus mengupayakan ketersediaan minyak goreng curah bagi masyarakat dengan harga eceran tertinggi atau HET, yaitu pada harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram, tak kenal lelah. Setelah memastikan stok dan pasokan minyak goreng curah aman di Kabupaten Jember, Pemkab Jember hari ini menggelar pasar murah minyak goreng curah secara bergiliran setiap kecamatan masing-masing. Pemkab Jember menggandeng distributor PT Raja Wali Nusindo yang merupakan distributor BUMN. Kegiatan pasar murah ini mengikuti setiap rangkaian kegiatan Safari Ramadan yang dilakukan oleh Bupati Jember Hendy Siswanto. Seperti halnya hari ini di wilayah Kecamatan Jombang, tepatnya di Masjid Baitul Rohmah Al-Mubarak di Desa Uringin Agung, Kecamatan Jombang, disiapkan pasar murah minyak goreng curah di halaman masjid. Kurang lebih menyiapkan 2 ton minyak goreng curah yang dijual dengan harga sesuai instruksi pemerintah pada harga Rp14.000 per liter atau Rp15.500 per kilogram. Bupati Jember Hendy Siswanto mengatakan bahwa Safari Ramadan kali ini terasa spesial karena selain ada operasi pasar murah minyak goreng curah, ada sekitar 900-an SK GTT dan PTT dibagikan secara langsung oleh Bupati. Total ada 5 ton 4 kuintal minyak goreng curah yang digelontorkan oleh Pemkab Jember. Kegiatan ini sebagai awal mengendalikan harga minyak goreng curah di kalangan masyarakat menyentuh level HET sesuai instruksi pemerintah pusat. Dengan Ibu siapa, Bu? Bu Eti. Ngajar di mana nih, Bu? Jambi Harum 1. Sudah berapa tahun, Bu? Sokanya? Iya. Dari tahun 2008. Sampai sekarang baru dapat SK? Enggak, dapat SK-nya sudah beberapa kali sudah. Terus? Ya ini apa namanya yang perwakilan mungkin yang dipanggil di depan itu. Lah ini SK apa ini, Bu? SK GTT. Oh, SK GTT. Terus apa keistimewaan SK GTT, Bu? Kenapa? Misal apa keistimewaannya, misalnya gajinya naik atau bagaimana? Yang jelas itu gajinya kan nambah. Kalau tidak ada SK dulu kan cuma kisaran 300 berapa. Kalau sekarang setelah dapat SK berapa? 1.600.000. 1.600.000. Ini dapat apa ini, Bu? Beras Berapa kilo? 5. Beras aja atau ada yang lain? Minyak. Minyak. Terus dengan ajaran pemberian ini bagaimana, Bu, perasaan Ibu? Hah? Perasaan Ibu bagaimana? Ya gembira. Gitu. Ada berapa orang tadi, Bu? Kawannya berapa orang? 1 orang. Makasih, Bu. Yang ke-12 ya, Ramadan yang ke-12 hari ini kita ada di Kecamatan Jombang. Ada 4 masjid yang kita kunjungi dan spesial hari ini ada 900 lebih GTT-PTT kita berikan SK hari ini 980-an lebih GTT-PTT kita berikan SK khusus di Kecamatan Jombang dari luar biasa. Dan ini juga ada pembagian jualan minyak curah hari ini, minyak curah dengan harga subsidi pemerintah. Jadi ada 2,5 ton, nanti di 2,5 tonnya lagi geser di masjid yang lain. Jadi hari ini satu hari ini ada 5 ton 4 kintal yang akan kita jual untuk minyaknya. Ini Bapak Ibu mungkin teman-teman bisa melihat antusiasnya masyarakat tentang minyak. Gus Afin sebagai tokoh masyarakat Jombang sangat mengapresiasi kinerja Bupati Jember yang mau terjun langsung melayani masyarakat.
Alhamdulillah kinerjanya sungguh baik, sudah baik. Alhamdulillah sudah baik kinerjanya. Mungkin masukan untuk Bupati Jember sendiri untuk lebih baik untuk membangun Jember. Mudah-mudahan Bupati sekarang ini bisa tambah menyapa kepada masyarakat yang di bawah, biar tahu bagaimana keadaan masyarakat yang di bawah. Dan tambah. Dari Jombang, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Titik pertama di Kecamatan Mayang, Bupati mendatangi wilayah Dusun Kerajaan Desa Sumber Gejayan. Sekitar pukul 11.30 siang, agenda diawali dengan sholat duhur bersama di Masjid Baitur Rahim. Usai sholat berjamaah bersama warga, Bupati menyempatkan memberikan paparan atau sambutan mengenai program yang kini dijalankan oleh Pemkab Jember. Usai memberikan sambutan, Bupati langsung memberikan bantuan kepada guru ngaji di lingkungan setempat, serta bantuan KPM BLT dan bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu. PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti menyampaikan bahwa di Kecamatan Mayang hari ini terdapat 395 warga yang menerima KPM BLT. KPM BLT ini diberikan kepada warga yang belum sama sekali menerima bantuan dari Pemkab Jember. Data tersebut akan terus diupdate karena berpotensi berubah seiring bertambahnya angka kelahiran maupun kematian. Menerima bantuan yang lainnya, ternyata di JTKS itu kita temui di Kecamatan Mayang ada 395. Sebenarnya masih ada lagi yang belum menerima bantuan apapun, dan ini harus kita ajukan lagi nanti siapa-siapa warga kita yang belum menerima bantuan apapun, dan wajib hukumnya kita bantu pemerintah Kabupaten Jember. Jadi nanti ada update lagi Bu ya? Oke, kita terus update karena memang data itu dinamis kan. Jadi kadang-kadang ada yang lahir, ada yang kemudian meninggal. Untuk prosesi pengambilan apa saja ini Pak persyaratannya? Syaratnya adalah ada surat undangan dari kami. Terus kemudian dia harus bawa fotokopi KK dan KTP untuk mengetahui bahwa benar NIK-nya adalah NIK penerima. Atau yang penerima itu seharusnya dia mengambil sendiri, tapi dia tidak bisa sakit misalnya. Itu adalah warga yang ada di dalam satu KK itu. Setelah memberikan bantuan, Bupati menyempatkan menyapa warga sekitar. Salah satunya toko penjual baju dan kosmetik yang berlokasi berdekatan dengan Masjid Baitur Rahim. Bupati menggelar dialog bersama warga terkait kondisi perekonomian saat ini usai pandemi COVID-19 mulai mereda. Bupati juga memberikan semangat agar para pedagang dan pelaku usaha mikro untuk terus semangat menjalankan usahanya. Luar biasa, di belakangnya ada tokonya mereka. Toko-toko pakaian luar biasa ini ada jualan yang gorengan juga ini banyak. Barusan saya bertanya tentang ini bagaimana ekonomi di sini. Ternyata beliau sampaikan Bu Pipin sekarang sudah alhamdulillah seminggu ini sudah mulai bagus. Jadi artinya di Jember sudah mulai bergeliat ini suasana Ramadan dan kembalinya ekonomi sudah mulai nampak. Dan ini harus kita jaga bersama-sama. Kita harus tetap optimis bahwa Jember bisa segera bangkit dari keterpurukan kemarin yang COVID saat ini sudah mulai kembali. Dan kami juga berpesan pada teman-teman semua, masalah Jember terus vaksin wajib. Karena vaksin itu menjadi haknya masyarakat yang harus diberikan. Vivi, pemilik toko, mengaku jualannya mulai menampakkan perkembangan di 2 minggu terakhir ini. Selain momen Ramadan, pandemi COVID-19 yang telah mereda juga berpengaruh pada proses jual beli di tokonya. Bahkan, agar masyarakat tidak takut lagi berbelanja, Vivi menggunakan transaksi pembayaran digital untuk memudahkan masyarakat melakukan pembelian barang. Dikunjungi siapa ini? Pak Hendi. Pak Hendi, iya. Tadi apa? Ada pesan-pesan apa dari Pak Hendi? Seputar pertanyaan tentang ekonomi. Kalau ekonomi sekarang sudah lumayan, mulai normal lagi. Bu, jualan apa ini Bu? Jualan baju, ATK, sama kosmetik. Untuk akhir-akhir ini gimana pembelinya Bu? Alhamdulillah sudah mulai ramai. Ibu nampaknya juga pakai itu ya, digital itu ya, pembayaran dengan. Iya. Kenapa Bu pakai itu? Nah kan kadang pembeli itu kan gak bawa cash, enak bawa ATM, jadi tinggal gesek.
Selain mengunjungi sejumlah titik dan membagikan bantuan sosial, dalam agenda Bupati di Kecamatan Mayang ini juga menyambangi sejumlah pondok pesantren serta pelaku UMKM. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati Jember langsung disambut pengasuh pondok pesantren Bahrul Ulum Sumber Kejayaan, Gus Ridho. Usai berdialog, Bupati turut meninjau kondisi pondok pesantren, baik asrama maupun fasilitas lain seperti MCK dan dapur. Melihat kondisi MCK yang kurang layak karena satu fasilitas MCK digunakan ratusan santri, Bupati akhirnya berjanji akan membantu membuatkan MCK yang lebih layak. Hal tersebut dilakukan agar lingkungan pondok lebih bersih dan higienis sehingga kesehatan santri bisa lebih terjaga. Sama-sama kan tidak boleh harus satu-satu gitu ya. Satu-satu memang kebiasaan pesantren seperti itu. Namun kebiasaan yang memang difasilitasi agak luas sedikit itu lebih higienis, lebih bagus. Ini sempit sekali. Jadi perlu bantuan. Nanti insya Allah Pemkab Jember akan membantu insya Allah untuk memperbaiki yang kamar mandi dan dapur untuk santri-santri kita. Sepertinya fokus di pendidikan. Dari beberapa bagian dinas pendidikan, juga dari Kesra akan digotong royong ini, untuk pesantren ini. Gitu. Sementara itu, pengasuh pondok pesantren Gus Ridho mengaku santri yang aktif di pondoknya berjumlah 500 orang. Namun yang bermukim di pondok kurang lebih sejumlah 100 orang, lainnya menginap di rumah masing-masing. Sejumlah fasilitas memang perlu dilakukan pembenahan, salah satunya MCK. Mendengar langsung mendapat bantuan Bupati, dirinya bersyukur dan berterima kasih. Sebenarnya kebutuhan di sini tuh banyak sebenarnya Mas. Ya cuma yang paling urgent ya barusan Bapak Bupati sempat beliau ke sini untuk melihat kondisinya, terutama kamar mandi di pesantren ini yang memang kondisinya tidak memungkinkan lah untuk anak-anak, ya, terutama untuk santri buat mandi. Ya, alhamdulillah beliau dengan kehadiran beliau saya juga berterima kasih ya, atas kehadiran. Tadi mau dibantu. Alhamdulillah insya Allah dari beliau barusan insya Allah ada bantuan. Jumlah santrinya? Jumlah santri di sini semua 500. Perempuan, laki? Putra putri. Putrinya berapa Gus? Terus cuma yang mukim di sini sekitar 100 lebih. Oh 100. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.